譲れねえもんのためならどんな奴にでも盾つける。お前 Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya di channel Sains Eksperimen. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan anime, teman-teman. Lah, kok bahas anime, Pak? Katanya channel Sains Eksperimen. Kok bahas anime sih? Ya, jadi sabar dulu ya. Jadi karena saat ini itu masih suasana ulangan dan juga ada yang sudah liburan, maka untuk eksperimennya kita akan lakukan nanti saja ya. Jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan anime dulu, teman-teman. Itu. Oh ya, oke deh Pak. Terus memang mau bahas anime apa, Pak? Nah, tentunya kita tidak hanya membahas tentang anime saja ya, teman-teman. Jadi kita akan ungkap terkait dengan fakta sainsnya, teman-teman. Jadi anime yang akan kita bahas itu adalah anime yang lagi trending nih, teman-teman. Jadi mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi anime Tokyo Revenger, teman-teman. だから俺が不良の時代を作ってやる。お前もついてこい。俺はお前が気に入った。 Ya, bukannya itu anime tentang pukul-pukulan ya, Pak? Emang mau bahas lainnya dari mana? Eits, tenang dulu ya. Jadi kalian sabar saja dulu ya. Jadi Tokyo Revenger di sini mungkin saya akan sedikit menceritakan ke kalian ya bahwa Tokyo Revenger atau anime ini membahas terkait dengan pertarungan antar geng yang ada di Tokyo, teman-teman. Jadi kalau kita lihat kembali lebih dalam terkait dengan anime ini, jadi kita akan disajikan terkait dengan kilas balik kehidupan, teman-teman, atau perjalanan waktu. Nah, seperti itu. Kalau di anime tersebut ada tokoh yang memiliki peran penting, teman-teman, yang namanya itu adalah Takemichi. Nah, jadi Takemichi ini melakukan kilas balik kehidupannya atau melakukan perjalanan waktu ke masa lalu itu hanya dengan berjabat tangan, teman-teman. Jadi berjabat tangan seperti ini, dia melakukan perjalanan waktu. Nah, jadi tujuan dari Takemichi ini melakukan perjalanan waktu ke masa lalu itu untuk menyelamatkan teman-temannya dan juga kekasihnya, teman-teman, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah di dunia nyata ini bisa dilakukan perjalanan waktu itu, teman-teman? Nah, nanti saya akan jelaskan ya terkait dengan perjalanan waktu sesuai dengan fakta ilmiah atau sesuai dengan sains, teman-teman. Jadi ikuti terus ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi jika kita lihat di anime yang tadi kita bahas ya, itu hanya dengan berjabat tangan sudah bisa melakukan perjalanan waktu. Nah, di dunia nyata ini ya tidak sesederhana itu ya, teman-teman. Jadi tentunya membutuhkan alat yang sangat canggih dan juga rumit untuk pembuatannya, seperti itu, teman-teman. Jadi tidak semudah yang ada di anime. Nah, karena itu hanya anime, jadi yang membuat itu bebas ya menuangkan pemikirannya terhadap karya yang dia buat, seperti itu, teman-teman. Dan saya pun juga tertarik dengan anime tersebut, teman-teman. Jadi cukup bagus Tokyo Revenger ini. Nah, jika kita bahas terkait dengan perjalanan waktu, itu tentunya kita harus singgung juga ilmuwan ahli kosmologi, yaitu adalah Stephen Hawking, teman-teman. Jadi mungkin kalian sudah pernah ya mendengar ilmuwan ini. Jadi Stephen Hawking, jadi baru beberapa tahun kemarin beliau ini meninggal, teman-teman, seperti itu. Nah, awalnya Stephen Hawking, jadi beliau ini sangat menolak, jadi menentang keras terhadap perjalanan waktu ini, teman-teman, seperti itu. Jadi beliau mengatakan bahwa perjalanan waktu ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, seperti itu. Namun, teman-teman, jadi di akhir hayatnya beliau berubah pikiran, teman-teman, sampai 180 derajat, seperti itu. Jadi beliau menuangkan isi pemikirannya itu dalam sebuah karya berupa buku yang berjudul Brief Answer to Big Question. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa
ada harapan untuk melakukan perjalanan waktu sesuai dengan hukum alam semesta, teman-teman. Seperti itu. Jadi perjalanan waktu ini merupakan sebuah pertanyaan yang serius, teman-teman. Seperti itu yang dikatakan beliau. Jadi mungkin saja kedepannya bisa terjadi dan mungkin saja mustahil untuk dilakukan, seperti itu, teman-teman. Jadi ini masih teka-teki ya, teman-teman, seperti itu sekiranya. Nah, masih kita membahas terkait dengan perjalanan waktu, kita juga tidak bisa terlepas dari teori relativitas Albert Einstein, teman-teman. Jadi beliau ini mengemukakan teori relativitas terkait dengan kecepatan, teman-teman. Jadi kalau kalian ketahui ya, kecepatan yang paling tinggi, jadi kecepatan yang paling cepat itu adalah kecepatan cahaya, teman-teman. Nah, jadi sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan kecepatan cahaya tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan dengan satuan jarak ya, jarak per waktu, jadi bisa seperti ini, teman-teman. Ya, jadi satu kecepatan cahaya itu sebanding dengan 299, sekian meter per second atau meter per detik, teman-teman. Jadi itu sangat cepat sekali, teman-teman. Kalau kalian bayangkan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kalian perhatikan pesawat berikut, nah di sini ya. Jadi pesawat ini melakukan kecepatan cahaya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kecepatan cahaya pesawat ini melaju dengan kecepatan cahaya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, seandainya kita ya bisa didorong dengan kecepatan cahaya sama seperti kapal tersebut, kapal yang tadi, maka ada kemungkinan kita bisa melakukan perjalanan waktu, teman-teman, yaitu menembus dimensi ruang dan waktu, seperti itu, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi itu masih terkait dengan teori-teori, teman-teman, seperti itu ya. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya gambar ini. Kalau kalian pernah menonton On The Spot, pasti kalian tahu ya. Jadi ini salah satu yang dikatakan atau salah satu bukti bahwa ada seseorang yang pernah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, teman-teman, seperti yang ada di gambar tersebut ya. Jadi sudah dilingkari. Nah, orang tersebut berbeda dengan orang-orang di sekelilingnya, seperti itu, teman-teman. Tapi ini hanya sebuah argumen seperti itu, teman-teman. Jadi belum fakta ya, jadi belum tentu kebenarannya apakah memang orang tersebut melakukan perjalanan waktu atau tidak, teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu, teman-teman, terkait dengan perjalanan waktu, seperti itu ya. Nah, jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, jadi itu hanya sebatas teori saja, teman-teman. Jadi kalau teori ya sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian kemajuan teknologi sampai ke masa depan, teori tersebut bisa saja dikuatkan atau bisa saja dipatahkan atau digugurkan, teman-teman, seperti itu sekiranya ya. Walaupun yang mengungkapkan teori tersebut adalah Stephen Hawking, kemudian ada Albert Einstein, itu tentu saja bisa dipatahkan dan juga bisa dikuatkan, teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi itu ya, teman-teman, terkait dengan perjalanan waktu sesuai dengan sains ya. Jadi sampai saat ini pun belum ada yang secara gamblang mengungkapkan bahwa dirinya sudah pernah melakukan perjalanan waktu, teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di dunia ini sudah ada yang pernah melakukan perjalanan waktu, teman-teman. Jadi itu masih sebuah misteri ya, jadi belum terungkap secara pasti, teman-teman. Nah, misalnya ini, teman-teman, jadi seandainya nanti sudah tercipta mesin waktu, nah kira-kira kalian ingin ke masa depan atau ke masa lalu? Nah, selanjutnya apa yang ingin kalian perbaiki dari masa lalu, seperti itu sekiranya? Silahkan kalian bebas ya, tuliskan di kolom komentar. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya sampai di sini saja dulu video dari saya. Silahkan kalau kalian suka dengan video ini, ingat di like,
Dan jangan lupa untuk support ya channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar kita semakin tahu dan semakin banyak ilmu teman-teman. Oke ya, jadi sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.